Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel 10 menit menuju tangguh bencana, di mana channel ini membahas segala tentang bencana dengan gaya santai tapi penuh makna. Nah, hari ini kita akan mengulik topik yang lagi ramai dibicarakan, yaitu tentang megatrust di Selat Sunda dan Mentawai. Kalian pasti sudah dengar berita-beritanya kan? Tapi kenapa sih topik ini menjadi trending? Ayo kita bahas. Nah, sebelum masuk ke kenapa topik ini trending, kita harus tahu dulu apa sih megatrust. Megatrust adalah jenis gempa bumi besar yang terjadi di zona subduksi, yaitu tempat di mana dua lempeng bumi bertemu dan satu lempeng memasuki ke bawah lempeng yang lain. Zona ini ada di beberapa tempat di dunia termasuk di sekitar Selat Sunda dan Mentawai. Nah, apa sih perbedaan megatrust dengan gempa biasa? Ada 4 poin tentang perbedaan megatrust dengan gempa biasa. Pertama, kalau megatrust terjadi di zona subduksi, yaitu tempat di mana lempeng bumi yang lebih berat menekan ke lempeng bumi yang lebih ringan. Nah, yang kedua, gempa megatrust dapat menyebabkan tsunami karena perairannya terjadi di dasar laut. Nah, yang ketiga, dalam soal kekuatan gempa, gempa megatrust sangat kuat dan dapat mencapai 9 magnitudo atau lebih bahkan. Contohnya mungkin gempa di Chili tahun 1960 itu memiliki magnitudo 9,5. Nah, secara frekuensi megatrust tidak terjadi secara teratur. Beberapa zona subduksi dapat menunggu sampai ratusan tahun sebelum mengalami gempa besar. Sebagai contoh itu zona megatrust Cascadia di Amerika Utara diperkirakan mengalami gempa besar setiap 300 sampai 500 tahun sekali. Nah, kalau gempa biasa itu biasanya terjadi di tempat lain. Gempa ini tidak terjadi di zona subduksi. Soal potensi tsunami, gempa non megatrust biasanya tidak menyebabkan tsunami. Yang ketiga yaitu soal kekuatan gempa. Biasanya tidak sekuat gempa megatrust. Secara frekuensi, gempa yang bukan megatrust dapat terjadi lebih sering daripada gempa megatrust. Oke, jadi sudah paham ya apa perbedaan gempa megatrust dengan gempa biasa. Nah, pertanyaannya mengapa belakangan ini megatrust menjadi trending? Sebenarnya beberapa waktu terakhir ini ada banyak pembicaraan tentang potensi gempa besar di Indonesia, terutama setelah para peneliti mengingatkan kembali tentang kemungkinan terjadinya gempa dahsyat di wilayah kita. Isu ini jadi semakin ramai karena media dan masyarakat mulai sadar akan bahaya gempa. Kita tahu bahwa gempa megatrust bisa berdampak sangat besar seperti terjadi di Aceh tahun 2004. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih peneliti bisa memprediksi gempa megatrust? Meskipun tidak ada yang bisa memprediksi dengan tepat kapan gempa megatrust terjadi, peneliti punya cara untuk memperkirakan kemungkinannya terjadi. Pertama, mereka melihat catatan sejarah dengan mempelajari pola gempa yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Para peneliti memperkirakan seberapa sering gempa besar terjadi di suatu wilayah. Contohnya subduksi yang sama, kalau dalam sejarah pernah terjadi gempa besar dalam rentang waktu tertentu, misalnya 100 tahun, ada kemungkinan pola itu akan berulang. Kedua, mereka menggunakan data geologi dan geofisika. Mereka mengukur pergerakan lempeng bumi, tekanan yang terakumulasi, dan tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa suatu wilayah mungkin sudah dalam tanda kutip siap untuk melepas energi dalam bentuk gempa. Tapi ingat, meskipun mereka bisa memperkirakan potensi, itu semua bukan prediksi yang pasti. Sampai saat ini belum ada yang bisa bilang dengan tepat kapan gempa megatrust itu akan terjadi. Ini bukan seperti ramalan cuaca yang bisa kita lihat setiap hari. Banyak faktor yang mempengaruhi kapan sebuah gempa akan terjadi. Peneliti bisa memperkirakan bahwa gempa bisa terjadi dalam rentang waktu tertentu, mungkin dalam beberapa tahun atau beberapa puluh tahun ke depan.
Tapi mengenai tanggal pasti itu tetap menjadi sebuah misteri. Bisa saja terjadi dalam minggu ini atau bisa jadi dalam masa 10 sampai 100 tahun ke depan baru terjadi. Ini justru alasan kenapa kita harus lebih waspada. Karena tidak ada yang tahu kapan gempa itu akan terjadi. Kita perlu siap dari sekarang. Bayangkan gempa besar terjadi tanpa peringatan, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran dan kesiapan diri. Mengikuti simulasi gempa, mempelajari jalur evakuasi, dan pastikan kita punya peralatan darurat di rumah. Langkah-langkah sederhana ini bisa menyelamatkan nyawa kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi teman-teman, meskipun sampai saat ini tidak ada yang bisa memastikan kapan gempa megatrust itu terjadi, kita bisa mempersiapkan diri. Yuk jangan cuma dengar dan biarkan isu ini berlalu begitu saja. Ambil langkah nyata untuk kesiapsiagaan kita. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau pendapat mengenai topik ini, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Sampai jumpa di 10 menit menuju tangguh bencana berikutnya. Saya Fadil dari Yayasan Jejak Semana. Salam tangguh untuk Indonesia Tangguh Bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.